Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahan Syarif dari kelas 11 3. Di sini, saya akan membahas tentang sejarah perlawanan rakyat Bali dan Perang Banjar. Untuk topik pertama, yaitu perlawanan rakyat Bali, atau biasa disebut Perang Bali. Latar belakang Perang Bali terjadi karena tindakan yang serakah dari pasukan Belanda yang berani mengusik peraturan adat di Bali. Sebenarnya, Perang Bali terbagi menjadi beberapa bagian, yakni Perang Bali 1, Perang Bali 2, dan Perang Bali 3. Untuk Perang Bali pertama, yaitu Perang Jagaraga. Perang besar pertama antara Bali dan Belanda adalah Perang Jagaraga yang berlangsung pada tahun 1846 hingga 1849. Perang ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Dilantik. Belanda mengirimkan ekspedisi militer untuk melakukan buleleng dan memaksakan kekuasaan mereka. Meskipun mengalami kekalahan besar dalam beberapa pertempuran, kerajaan Buleleng akhirnya jatuh pada tahun 1849 setelah perang yang sangat sengit. Untuk perang kedua, yaitu Perang Puputan Badung, perlawanan terbesar berikutnya adalah Puputan Badung pada tahun 1906. Pada tahun ini, Belanda menyerang kerajaan Badung dengan alasan untuk menghentikan praktik perompakan yang dilakukan oleh rakyat Badung. Raja Badung, Ki Gusti Ngurah Made Agung, bersama para pengikutnya memilih untuk bertempur sampai mati daripada menyerah pada Belanda. Perang ini berakhir dengan kematian massal keluarga kerajaan dan para pengikutnya yang memilih mati dalam tradisi puputan. Dan terakhir adalah perang terakhir, yaitu Perang Puputan Kelungkung. Puputan Kelungkung terjadi pada tahun 1908 dan merupakan perlawanan besar terakhir rakyat Bali terhadap Belanda. Raja Kelungkung, Dewa Agung Jambe II, bersama keluarganya dan para pengikutnya memilih untuk melakukan puputan melawan tentara Belanda. Perang ini berakhir dengan kematian raja dan banyak bangsawan lainnya, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan di Bali. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda menunjukkan semangat perjuangan dan keteguhan hati rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Bali, perlawanan ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang yang terus dikenang oleh masyarakat Bali hingga saat ini. Warisan puputan ini juga menjadi inspirasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Di sini ada gambar monumen untuk mengenang perjuangan rakyat Bali dalam menghadapi penjajahan. Nah, monumen ini adalah monumen perjuangan rakyat Bali, dibangun di area Niti Mandala dan Pasar, tepatnya di lapangan Puputan Margarana. Sering juga dikenal dengan nama Monumen Bajrasandi. Monumen tersebut disusun secara berurutan, yang menggambarkan keadaan masyarakat Bali sejak masa prasejarah, masa Bali kuno, masa Bali Mandia, masa penjajahan, hingga masa perjuangan merebut kemerdekaan. Seluruh penggambaran diorama ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi dengan dilengkapi berbagai model boneka manusia, binatang, dan pelengkap lainnya. Tak lupa, terdapat informasi tertulis dengan aksara Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang berisi penjelasan setiap diorama. Penyuguhan diorama ini bertujuan agar pengunjung Monumen Bajra dapat memahami dan mempelajari alam, situasi, dan suasana Bali pada saat itu. Kita masuk ke topik kedua, yaitu Perang Banjar. Latar belakang Perang Banjar. Pada abad ke-19, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Kesultanan Banjar melalui perjanjian-perjanjian yang merugikan pihak Banjar. Tegangan meningkat ketika Belanda campur tangan dengan urusan suksesi kerajaan dan memaksakan kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Perang Banjar pecah pada tahun 1859 setelah kematian Sultan Adam. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah sebagai sultan yang baru, tapi banyak bangsawan dan rakyat Banjar yang menolak putusan ini. Pangeran Antasari dan pendukungnya memimpin perlawanan terhadap Belanda dan pendukungnya. Perawalan Perang Banjar. Pada tahap awal Perang Banjar,
Pasukan Banjar berhasil menguasai beberapa pos dan benteng Belanda. Perlawanan ini mendapat dukungan luas dari rakyat, yang membuat Belanda kesulitan untuk mengendalikan situasi. Pangeran Antasari menjadi tokoh sentral dengan semboyan Haramanyarah, wajah sampai ke puting, yang berarti pantang menyerah, berjuang sampai akhir. Beberapa pertemuan besar terjadi, termasuk serangan terhadap pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Namun, kekuatan militer dan persenjataan yang lebih superior membuat Belanda perlahan-lahan berhasil menguasai kembali wilayah yang direbut oleh pasukan Banjar. Akhir dari Perang Banjar, Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan gerilya hingga wafat pada tahun 1862. Setelah kematiannya, perlawanan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lainnya, namun semakin melemah karena kekuatan militer Belanda yang semakin kuat. Perlawanan terakhir berakhir pada tahun 1906, menandai berakhirnya Perang Banjar. Perang Banjar memiliki dampak besar terhadap sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan. Meskipun akhirnya kalah, perlawanan ini menunjukkan semangat juang rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan perlawanan Banjar menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah yang tetap dikenal dan dihormati hingga kini. Ini adalah gambar atau foto dari tugu monumen yang dibuat oleh Belanda untuk menghormati pasukan-pasukan yang telah gugur. Peninggalannya yaitu Tugu Perang Banjar adalah monumen yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Banjarmasin pada 19 Februari 1867 untuk mengenang tentara Belanda yang gugur dalam Perang Banjar. Monumen ini terbuat dari besi tuang bergaya gotik, dihiasi dengan relief Eropa dan lantai marmer. Pendirian monumen ini diputuskan setelah perdebatan mengenai lokasi, dengan akhirnya dipilih Banjarmasin karena dianggap lebih strategis dan sering dikunjungi. Peresmian monumen ini dihadiri oleh pejabat Belanda dan disertai pidato serta upacara kenegaraan. Kita masuk ke kesimpulan. Perang perlawatan rakyat Bali yang terjadi pada tahun 1906 sampai 1908 dan Perang Banjar yang terjadi pada 1859 sampai 1863 adalah dua contoh signifikan dari perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Perang perlawanan rakyat Bali berfokus pada penolakan rakyat Bali terhadap pengaruh dan kebijakan Belanda yang dianggap merusak kedaulatan dan budaya lokal mereka. Konflik ini berakhir dengan kekalahan rakyat Bali dalam peristiwa Perang Puputan yang menunjukkan keberanian mereka dalam melawan dominasi kolonial hingga titik darah penghabisan. Perang Bali di sisi lain terjadi di Kalimantan Selatan dan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Belanda yang menekan rakyat Banjar. Dipimpin oleh Sultan Adam Al-Wadzid Billah, rakyat Bali, rakyat Banjar melawan dengan gigih sebelum akhirnya mengalami kekalahan dan hancur. Tugu Perang Banjar dibangun sebagai penghormatan terhadap tentara Belanda yang gugur dalam konflik ini. Kesamaan antara keduanya terletak pada semangat perjuangan dan perlawanan terhadap dominasi kolonial. Kedua peristiwa ini menunjukkan tidak puasan mendalam terhadap kebijakan Belanda yang menekan kedaulatan dan hak-hak lokal mereka. Rakyat Bali dan rakyat Banjar, meskipun dalam konteks dan strategis yang berbeda, sama-sama berjuang untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka, yang pada akhirnya berujung pada kekalahan di tangan kekuatan kolonial. Kesamaan ini mencerminkan pola perlawanan yang luas di seluruh Indonesia selama era kolonial, di mana berbagai kelompok lokal berjuang melawan penindasan dan dominasi penjajahan. Sekianlah dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.